Santapan Harian Sabtu 12 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami saat ini yang bertelut kepadamu. Dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Mazmur 10 ayat 12 sampai 18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, "Engkau tidak menuntut?" Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Sahabat Santapan Harian, bagaimana menemukan persembunyian Tuhan? Tentu kita perlu paham dahulu di mana sebenarnya tempat persembunyian Tuhan itu. Menurut penyelidikan pemazmur, Tuhan itu disembunyikan oleh orang-orang fasik dan loba dalam pikiran mereka. Dengan kata lain, Tuhan itu sejatinya maha hadir. Hanya kelobaan dan kefasikan yang membuat Tuhan bersembunyi. Artinya, di dalam kelobaan dan kefasikan itulah tempat persembunyian Tuhan. Lalu, bagaimana menemukan tempat persembunyian Tuhan? Sudah tentu bukan dengan cara menempuh jalan orang-orang fasik dan loba, yaitu mereka yang suka memuji-muji keinginan hatinya sendiri hingga kegemarannya mengutuk dan menista Tuhan. Sebaliknya, justru dengan memilih jalan orang benar, yakni jalan untuk mencari dan mencapai Tuhan. Inilah jalan bagi orang-orang yang ingin menemukan persembunyian Tuhan. Apa yang kemudian terjadi ketika Tuhan sudah ditemukan di jalan kebenaran? Orang-orang akan melihat kemahahadirannya. Pemazmur menyebutkan Tuhan sebagai Tuhan yang bangkit untuk menolong orang-orang yang tertindas, juga sebagai Tuhan yang menjadi penolong orang-orang yang lemah dan berserah diri. Disinilah kemaharajaan Tuhan pun tampak. Ketika Tuhan telah mendengarkan keinginan orang-orang yang tertindas, saat Tuhan menguatkan hati mereka dan memberi keadilan. Apa yang disampaikan pemazmur ini memang menarik untuk direnungkan lebih jauh.
Kesediaan akan menempuh jalan orang benar akan menimbulkan dampak positif. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang di sekitar yang berada dalam jangkauan. Sekalipun harus diakui, menempuh jalan ini tidaklah mudah, karena dibutuhkan tekad kuat tanpa terlebih dahulu pasrah dalam keputusasaan. Namun, pada waktu jalan itu mulai ditempuh hingga kemudian persembunyian Tuhan ditemukan, maka kemahahadiran dan kemaharajaannya pun terpancar ke segala penjuru. Hal ini sangat membahagiakan karena anak yatim dan orang terinjak akan mendapatkan keadilan. Mari kita berdoa. Jauhkanlah jalan dusta dari kami, dan karuniakanlah kami firman-Mu ya Kristus, karena kami telah memilih berpaut pada perintah dan kehendak-Mu. Dan kami berjanji untuk setia mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami ingin selalu dekat dan mengenal Engkau, ya Kristus Tuhan. Di dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami berserah. Amin.